Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Kita masih membahas bab mujahadah, masuk di hadis yang ke-16. Ikutin semuanya. An Abi Mas'udin Uqbata ibni Amr ibni Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bisyai'in kathirin faqalu mura'in wa jaa'a rajulun akharu fatasaddaqa bisa'in faqalu innallaha laghaniyun an sa'in hadha fanazalat alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum. Al-ayah muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Nah, Abu Mas'ud ini bahasa kitanya bapaknya si Mas'ud. Jadi Mas'ud anaknya, bapaknya yang meriwayatkan hadis ini. Siapa namanya bapaknya Mas'ud itu? Namanya adalah Uqbah bin Amr. Nah, jadi begitu. Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata ketika diturunkan ayat tentang sedekah, kami memikul apa yang akan kami sedekahkan di atas punggung kami. Ada seseorang yang datang dengan membawa harta sebanyak-banyaknya untuk disedekahkan. Kemudian orang-orang munafik mengatakan bahwa orang itu riya, ingin dipuji. Dan ada pula orang lain yang sedekah hanya satu gantang. Kemudian orang-orang munafik mengatakan, sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan kalau hanya satu gantang. Kemudian turunlah ayat yang artinya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mengejek orang-orang mukmin,
yang sukarela di dalam bersedekah, dan orang-orang yang tidak dapat bersedekah kecuali dengan sekuat tenaga. At-Taubah ayat 79. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Uqbah bin Amar Al-Ansari. Beliau bercerita bahwa ketika ayat sedekah sudah turun, banyak sekali ya ayat tentang sedekah, turun, maka para sahabat ini ketika mendengar ayat tentang sedekah turun, begitu juga besarnya fadilah di dalam bersedekah, sahabat itu datang membawa sebanyak-banyaknya, membawa hartanya sebanyak-banyaknya di hadapan Nabi, berlomba-lomba untuk bersedekah. Tapi ada orang-orang munafik. Orang munafik ini kan bikin kacau saja. Orang munafik itu musuh dalam selimut, itu beratnya orang munafik itu. Dan ya, pokoknya orang munafik ini selalu ada di setiap zaman, di setiap tempat pasti ada. Itu pengacau itu memang. Nabi ini dengan orang munafik ini ya, kalau bisa dikatakan serba salah ya serba salah. Mau digancangin ya ketika orang Islam, kisahnya aja Bang Islam, mau dilembekin, mau dibaik-baikin tapi ngelunjak, itu orang munafik itu. Dan setiap zaman, setiap tempat pasti ada orang munafik. Di dalam perkumpulan apapun pasti ada yang munafik. Bermuka dua, di depan baik, di belakang jelek-jelekin. Itu selalu ada. Di dalam majelis taklim, kelompok majelis taklim ada. Di dalam partai, orang berpartai nih ya, ada. Di dalam pengurusan ada. Di dalam macam-macam. Di dalam pesantren ada. Di dalam struktur apapun pasti ada orang munafik ini. Itu memang sudah suratan takdir itu. Ada orang beriman, ada orang munafik. Dan orang munafik ini, aduh, luar biasa. Dia pintar banget untuk bersilat lidah. Tujuannya tidak lain untuk mengacaukan perkumpulan atau kesepakatan yang sudah disepakati. Ini orang munafik selalu begitu sifatnya. Dan orang munafik ini, sebelum kita lanjut ke hadis ya, para ulama itu mengatakan orang munafik itu terbagi menjadi dua bahagian. Orang munafik itu terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama disebut munafik fil aqidah. Orang munafik di dalam akidah. Orang munafik di dalam akidah, dalam keyakinannya ini lebih jahat daripada orang kafir. Jadi kalau ketemu orang Islam jadi orang Islam, ketemu orang yang bukan Islam jadi bukan orang Islam. Dan tujuannya adalah ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dan begini banyak sekali di zaman Nabi. Pemimpin orang munafik di zaman Nabi adalah Abdullah bin Ubay. Namanya Abdullah lagi, hambanya Allah. Tapi munafik. Munafik akidah. Abdullah bin Ubay ini dan kelompoknya yang memfitnah Siti Aisyah. Siti Aisyah difitnah bahwa Siti Aisyah melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu orang munafik. Sampai segitunya tuh Siti Aisyah dituduh macam-macam. Menyebar fitnah, menyebar kebohongan, itu munafik. Sudahnya Nabi dikata-katain. Nabi itu dikata-katain, dijelek-jelekin di belakang. Sama siapa? Orang munafik. Di dalam peperangan, orang munafik ini bikin kacau.
bikin hasutan-hasutan kepada orang beriman supaya tidak ikut perang. Orang munafik itu. Dan munafik akidah ini kata ulama lebih jahat daripada orang kafir karena dia bermuka dua, dan dikatakan orang munafik ini akan masuk neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar. Karena dia lebih jahat daripada orang kafir. Di mana kata ulama kalau orang munafik akidah ini tidak pernah akan keluar dalam neraka? Dalilnya adalah innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan Allah letakkan di bawah lantakan, di bawah apa jar bahasa kita, karak api neraka, paling bawah api neraka. Coba kalau kita masak nasi atau masak apa gitu, biasanya kalau kita kelupaan mengangkat masakan yang sudah masak itu, maka yang paling cepat gosong di mana? Nah, apa bilang? Nah itu kata orang Banjar, karaknya. Kalau kemasakan nasi itu karaknya itu gosong. Orang munafik ditaruh paling bawah itu. Munafik apa namanya ini? Munafik akidah. Dan di zaman sekarang banyak seperti itu, munafik akidah. Yang anehnya banyak yang membela. Ya begitulah, karena memang orang munafik itu berkelompok dia. Yang membela itu adalah sesama munafik juga. Iya, rasuk pendidikannya. Yang lagi heboh nih, kiai di Indramayu, entar lagi masuk penjara itu. Ya kan ya? Munafik akidah itu. Dia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, kemudian yang kedua adalah munafik fil amal. Orangnya Islam tapi kerjaannya munafik, bermuka dua. Akidahnya dia percaya Allah Ta'ala, salat, ya semuanya dia kerjakanlah. Cuman munafik fil amal, beribadah tapi juga ngerjakan sifat-sifat orang munafik. Dan sifat munafik itu disebutkan dalam riwayat hadis yang paling jelas ada 3. Alamatul munafik salasa, tandanya orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia ngomong suka bohong. Jadi kalau anak santri nih suka bohong, munafik itu. Lain di depan, lain di belakang omongan. Makanya ulun sering bilang itu, ngaku korban padahal tersangkanya. Ngaku korban padahal tersangkanya. Nanti ngelapor, tadi aku dipukul, aku tadi diinikan sama teman. Panggil temannya, apa benar? Enggak ada katanya. Dia ngadu-ngadu sendiri. Pakaiannya diudak-udak katanya. Dipanggil, siapa yang udak-udak? Enggak tahu katanya. Enggak mungkin orang lain kalau ada yang udak. Panggil orang-orang kamarnya, siapa yang udak-udak pakaian ini? Mana ada yang udak, dia sendiri yang aduknya pakaiannya. Nah itu tuh mengaku jadi korban padahal tersangkanya. Itu orang munafik itu. Banyak begitu santri. Oh ada, tapi nggak tahu banyaknya. Berbohong. Yang kedua, wa idza apa lagi? Wa idza wa'ada khalafa, apabila dia berjanji mengingkari. Janji mengingkari. Pulang 3 hari, datangnya 5 hari. Nah, itu munafik kita. Pulang sebentar, kata janji sebentar, lama pulangnya. Itu munafik kita. Berjanji tapi mengingkari. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dikasihkan amanah khianat. Tahu khianat? Berkhianat itu adalah kalau bahasa kitanya nyeleweng. Disuruh ngerjain A tapi nggak dikerjain, atau dikerjain juga tapi nggak beres, ugal-ugalan. Itu khianat namanya. Berkhianat. Nah, ini tanda orang munafik di dalam amal namanya.
Salat juga, baca Quran juga, semuanya baik. Cuman ada menyimpang dalam perbuatannya. Nah, kemudian tanda yang paling jelas, yang paling gampang nih, yang dilihat bahwa orang itu munafik atau tidak disebutkan dalam Al-Qur'an adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau dia mengerjakan sholat, dia malas banget. Datang berjamaah malas, apalagi nggak sholat sama sekali. Itu bukan munafik lagi, biangnya munafik itu. Rumah dekat masjid tapi nggak ke masjid. Naik gunung bisa, jalan santai berkilo-kilo bisa, naik sepeda olahraga bisa, lari bisa, melangkah ke masjid nggak bisa. Padahal rumah parak masjid itu. Nah ini munafik fil amal. Abuya pernah terangkan di sini. Guru Abuya yang bernama Al-Habib Kazim As-Segaf, beliau mengatakan kalau sahabat, kata beliau, amma sahabah, adapun sahabat, kata beliau, itu kalau berperang berhadapan dengan musuh, mereka ngantuk. Bawa pedang mengantuk sampai pedangnya jatuh. Ketika Thailand, orang Banjar Thailand terbangun dari tidurnya ngelihat musuh sudah mati. Nggih, dipukul sama malaikat penjahatnya. Jadi sahabat itu kalau perang ngantuk, tapi kalau sholat nggak pernah ngantuk. Kalau sholat nggak pernah ngantuk. Jadi ketika Allahu Akbar sudah, dari awal takbiratul ihram sampai salam nggak ada ngantuk-ngantuknya. Tapi kalau orang munafik kebalikannya. Kalau perang ngantuknya bagaimanapun nggak jadi ngantuk. Ketika ada musuh nggak jadi ngantuk dia. Kenapa? Karena takut mati. Tapi kalau salat malas mengantung. Dengar ceramah tertidur, dengar khutbah tertidur, sudahnya salat. Baca wirid tidur. Padahal malam sudah tidur cukup, semuanya tidur, tapi kenapa bisa mengantuk? Nah, itu tanda daripada munafik amal. Orang yang munafik amal ini susah diajak berteman. Kalau kita berteman dengan dia suka dikhianatin, baik di depan, di belakang diomong-omongin, dijelek-jelekinnya. Itu orang munafik itu. Nah, dan orang munafik ini di setiap saat, di setiap perkumpulan, di setiap pertemuan ada saja orang munafik itu. Apa namanya? Binaluk apa namanya? Kailah. Di pohon itu apa namanya? Ada benalu. Dia benalu. Merusak. Dan itu selalu ada ya. Jadi jangan heran kalau seandainya kita ada perkumpulan yang baik-baik, pasti ada yang munafik yang mengacaukan, tuh pasti ada. Yang kata bebuhan penceramah, di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal, di mana ada putih, di situ ada hitam. Kalau ulun bilang di mana ada Haji Sulam, di situ ada Haji Muhyiddin. Tahu lah Haji Sulam, Haji Muhyiddin. Sinetron zaman dulu tuh, sinetron tukang bubur naik haji. Pasti ada itu. Haji Muhyiddin kisahnya itu dalam cerita sinetron itu. Wah, lengkap sifat munafiknya. Kalau sholat, Masya Allah, dia sholat, dia tokoh masyarakat, haji 2 kali. Dia kan paling bangga haji 2 kali. Tapi sifat buruknya, sifat munafiknya itu ada di situ. Pamer lah, pelit lah, bikin kacau lah. Banyak sekali di situ sifat buruknya, dan itulah di setiap zaman, di setiap perkumpulan ada orang-orang seperti itu. Nah, begitu juga di hadis ini kata Uqbah bin Amr, ketika para sahabat membawa hasil sedekahnya, harta-hartanya, hasil buminya, hasil ternaknya, apapun yang mereka punya, mereka datang kepada Nabi untuk disedekahkan.
Nabi tidak terima sedekah, tidak makan sedekah maksudnya. Nabi terima lalu dibagikan kepada yang berhak. Kalau sudah semuanya dapat, ditaruh di Baitul Mal. Kalau masih ada kekurangan, diambil di Baitul Mal tadi untuk kemaslahatan ummah. Tapi orang munafik ini, bikin kacau. Ada orang sahabat membawa harta nang banyak, berkarung-karung membawa beras, membawa gandum nih, bawa kurma, bawa duit, memikul dari rumah. Dikatain, ria aja itu, ria itu. Coba suara sumbang tuh ada aja itu. Orang menyumbang 1 juta, 2 juta di masjid, diumumkan. Ada tuh yang nyeletuk, apa itu diumumkan? Ria itu. Ria katanya. Nanti ada lagi sahabat membawa satu gantang itu 3 kilo lah, 2 kilo 3 kilo beras gandum gitu, bawa ke hadapan Nabi. Dikatain lagi sama orang munafik, apa itu? Cuman segitu, pelit banget kan? Sugih tapi pelit ya. Pasti ada yang menyambatin itu, dan menyambat itu orang munafik. Lihat saja, nang suka komentar jelek-jelek itu orang munafik itu. Nah, Nabi itu berdiam saja. Kalau sahabat yang paham aja sudah, tidak usah lagi diladenin. Tapi dia bikin kacau, mahaur, membikin provokator. Lalu Allah turunkan ayat dalam surah At-Taubah tadi, ayat 79. Orang-orang munafik itu orang yang suka mengejek orang-orang beriman. Yang mereka orang beriman suka rela bersedekah. Dan juga orang-orang yang tidak dapat bersedekah. Jadi orang munafik itu orang bersedekah diejek, orang yang tidak mampu bersedekah diejek juga. Bersedekah dikatakan ria, nang kada bersedekah dikatakan pelit, padahal dia sendirinya sedekah. Dan itulah orang munafik. Lihat aja, setiap saat, setiap zaman, dimanapun ada orang munafik. Di pesantren banyak munafik. Yang bikin kacau itu banyak. La ilaha illallah. Kita lanjut ya, hadis berikutnya agak panjang enggak ini? Ada apa-apa sebut, kita lanjut ya. Oke. Kita baca An Sa'idi Ibni Abdul Aziz An Rabi'ata Ibni Yazida An Abi Idrisa Al-Khawlani An Abi Dharrin Jundubi Ibni Junadata radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri
fatadurruni walam tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala athqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim. Hadis qudsi ini ya, hadis yang hadis Nabi tapi firman Allah Ta'ala. Dari Sa'id, ikutin, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Khulani, dari Abu Dar Jundub bin Junadah. Jadi Abu Dar itu namanya Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menceritakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi berkah lagi Maha Luhur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim, membuat aniaya pada diriku. Jadi Allah tidak menzalimi dirinya sendiri. Dan aku juga mengharamkannya. Haram apa itu? Kezaliman kepada kamu sekalian. Jadi Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya, tidak berbuat zalim kepada dirinya. Zalim itu kalau bahasa kitanya apa ya? Merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Lalu Allah katakan, maka janganlah berbuat kerugian, janganlah berbuat zalim merugikan kepada sesama kalian. Membuat kerugian kepada diri sekalian gak boleh, apalagi merugikan orang lain. Melukai badan itu zalim, berbuat kepada diri sendiri. Gak mau makan berhari-hari, itu menyakiti badan. Gak mau tidur berhari-hari, itu zalim kepada diri sendiri. Kalau diri sendiri saja tidak boleh menyakiti, apalagi kepada orang lain, itu lebih
dilarang lagi. Kita ulangi, dan aku juga mengharamkan zalim itu kepada kamu sekalian. Maka janganlah kamu sekalian saling aniaya, menganiaya. Wahai hambaku, kamu sekalian itu tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kamu sekalian kepadaku, niscaya aku memberi petunjuk kepadamu sekalian. Nah, jadi sebenarnya kita ini tersesat. Hanya Allah yang memberikan petunjuk. Dan yang paling rugi, kalau ada ulama mengatakan serugi-ruginya manusia itu adalah apabila dia tidak mendapatkan hidayah. Itu rugi banget. Kalau nggak punya harta, nggak punya jabatan, itu rugi juga. Tapi yang paling rugi kalau nggak dapat hidayah. Kemudian hidayah itu gimana? Kalau Abu Ya analogikan, hidayah itu ibarat kata sinyal. Sinyal internet. Kalau orang nggak punya sinyal internet, maka internet ini nggak bisa jalan. Ada orang membuka YouTube video, kemudian sinyalnya habis, pulsanya habis atau sinyalnya tidak ada, terstop itu. Lagi rame-ramenya nonton film, terstop, marah-marah, habis pulsaku, bingung dia. Atau ada orang memakai GPS atau Google Maps, itu, belok kiri 200 meter, belok kanan. Sekalinya sinyalnya error. Sekalinya error, kemudian yang menunjukkan ini belok kiri. Sekalinya ditunjukkannya ke sawah. Jadi orang ini kenapa ini? Oh, sekalinya sinyalnya buruk. Sinyal buruk. Nah, jadi kalau hidayah itu berkata sinyal tadi. Kalau nggak ada sinyal, habis semuanya, kacau. Maka mintalah, kata Allah, hidayah itu. Wahai hambaku, kamu sekalian lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kamu sekalian kepadaku, niscaya aku memberi makan kepada kamu sekalian. Hakikatnya Allah yang berikan kita makan. Wahai hambaku, kamu sekalian itu telanjang, karena kita dalam keadaan lahir dalam keadaan telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kamu sekalian kepadaku, niscaya aku memberi pakaian kepadamu sekalian. Wahai hambaku, kamu sekalian selalu melakukan perbuatan dosa, baik malam maupun siang, dan aku adalah Zat yang mengampuni dosa. Maka mohonlah ampun kamu sekalian kepadaku, niscaya aku memberi ampunan kepada kamu sekalian. Nah, banyak dosa kita, ya, minta ampun terus-terusan kepada Allah. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu sekalian tidak akan bisa berbuat sesuatu yang merugikan aku, dan tidak akan bisa berbuat sesuatu menguntungkan aku. Jadi kalau kita berbuat dosa, Allah tidak merasakan rugi dengan dosa kita. Kalau kita beribadah, dan Allah juga tidak merasa beruntung dengan ibadah kita. Dosa yang kita lakukan akan kembali ke kita. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Kebaikan ibadah yang kita lakukan pun juga kembali kepada kita. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama
sampai orang yang terakhir, baik manusia maupun jin, di antara kamu sekalian itu merupakan hati seseorang yang bertakwa, niscaya yang demikian itu tidak akan menambah kebesaran kerajaanku sedikit pun. Ini kalau semuanya nih, dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal dunia di hari kiamat nanti, termasuk juga dari kalangan jin, dari kalangan apa lagi, manusia, semuanya jadi satu beribadah, nggak ada yang maksiat, semuanya beribadah taat lawan Allah Ta'ala. Apakah Allah naik jabatan lebih tinggi dari sebelumnya? Tidak, tetap saja begitu. Lain RT, semakin dipuji semakin senang, semakin tinggi jabatannya. Wah, RT besok-besok nanti dia apa namanya itu calon apa namanya DPR menang bisa. Karena kenapa? Karena banyak yang memuji, banyak yang membantu, lalu bisa naik jabatan. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama sampai orang yang terakhir, baik manusia maupun jin di antara kamu sekalian, itu merupakan hati seseorang yang jahat, niscaya yang demikian itu tidak akan mengurangi kebesaran kerajaanku sedikit pun. Dari Nabi Adam sampai akhir kiamat, manusia yang paling terakhir, umpama ini contoh aja ya, termasuk jin-jinnya, semuanya melakukan maksiat. Nggak ada yang beribadah satupun, dari awal sampai akhir berbuat maksiat. Apakah turun derajatnya Allah Ta'ala? Aku uyuh jadi Tuhan. Kenapa? Nggak ada yang beribadah lawan aku, ampi aja jadi Tuhan. Begitukah? Nah, tidak berkurang sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama sampai orang yang terakhir, baik manusia maupun jin, di antara kamu sekalian berkumpul pada suatu lapangan, kemudian mereka semua bermohon kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan masing-masing dari mereka. Berkumpul kita berataan di satu lapang yang besar, dari orang yang pertama diciptakan sampai hari kiamat, termasuk jin-jinnya berkumpul, berapa miliar, berapa triliun manusia, masing-masing punya hajat, masing-masing punya permintaan, meminta kepada Allah. Allah jamin, kata Allah, aku akan berikan hajatnya masing-masing. Yang demikian itu tidak akan mengurangi daripada apa yang padaku, kecuali hanya seperti berkurangnya air samudra bila diambil dengan jarum. Lautan sebegitu luas, kita masukkan jarum ke dalam laut, kita ambil, cabut jarum tadi, ada sedikit air yang tersangkut di ujung jarum. Pertanyaannya, kira-kira berkurang gak banyu laut itu? Tidak ada sedikit pun berkurang. Artinya begitu banyak permohonan kita minta sama Allah bermacam-macam, ini itu semuanya diberi semuanya sama Allah, Allah nggak rugi, tetap aja Allah kaya. Kita tuntunkanlah, wahai hambaku, segala sesuatu itu tergantung dari amal perbuatanmu, dan semuanya itu aku perhitungkan kemudian nanti akan kuberikan balasannya. Yang baik dibalas, yang jahat dibalas. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa mendapatkan sebaliknya, maka janganlah sekali-kali mencaci maki kecuali pada dirinya sendiri. Rawahu, hadis riwayat Imam Muslim. Ini ibarat yang sering dikatakan pepatah orang Arab, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berhutang, ya kamu akan dihutangi. Sebagaimana kamu telah melakukan sesuatu, maka nanti akan berbalas kepadamu. Apa istilahnya itu namanya? Buah si malakama.
hukum karma pasti berlaku. Wallahu a'lam bishawab.